Dia menyebut ada kemungkinan PKS menarik diri dari koalisi perubahan dan bergabung masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Kita tidak hanya bersiap untuk hal yang baik, tapi hal yang buruk juga harus disiapkan. Salah satunya adalah ternyata Anies kemudian gagal menjadi calon presiden. Ya, apakah analisis ini bisa dipertanggungjawabkan? Apa sesungguhnya ini hanya analisis yang ya sekedar analisis saja, tetapi rasanya Demokrat tidak akan berkhianat, PKS tidak akan berkhianat, walaupun saya yakin ya dalam politik itu no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat sekalian, minum kopi dulu ya. Masih duduk di halaman luar sambil menghirup udara segar ya, agar otak mampu berkelakar. Jadi dan jangan terlihat sangar ya. Oke, sobat era sekalian, ini ada tema berikutnya yang ingin saya bahas soal analisis dari seorang aktivis politik yang baru-baru ini so-called dipecat ya, tetapi sesungguhnya dia sendiri sudah mengundurkan diri, yaitu mengenai nasib koalisi perubahan. Jadi kita harus objektif melihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang ya. Jangan berpikir bahwa semua partai itu committed ya. Partai bisa come and go dengan mudahnya sesuai dengan alunan atau ayunan kepentingan politik masing-masing. Dan kadang-kadang kepentingan politik itu pragmatis ya, dan pragmatis itu kadang-kadang sangat sifatnya materialistik, bisa juga begitu. Nah ini mereka diperkirakan akan bubar koalisi perubahan ini ya. Apa sebab? Nah, sebabnya marilah kita bacakan dan kita bahas nantinya. Oke, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Zulfan Lindan, anggota Nasdem ya, aktivis Nasdem yang sekarang tidak jelas posisinya, apakah masih di Nasdem, apakah sudah diberhentikan atau tidak ya. Ngeri, koalisi perubahan diprediksi akan bubar, PKS masuk kabinet, Demokrat merapat ke Prabowo. Populis.id ya. Populis Jakarta, politikus senior Zulfan Lindan menilai bahwa ada kemungkinan koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS dan Demokrat bubar sebelum berkembang ya. Seperti lagu layu sebelum berkembang. Dia menyebut ada kemungkinan PKS menarik diri dari koalisi perubahan dan bergabung masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Jika itu terjadi, tentu Partai Demokrat juga akan menarik diri dari koalisi. Zulfan mengatakan Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu akan bergabung ke koalisi Indonesia Bersatu ya, bukan AHY yang membesut. Yang membesutnya adalah SBY atau orang-orang yang mendeklarasikan Demokrat ya. Bismillah. Oke. Demokrat akan lebih bagus gabung ke koalisi yang akan menang, ujar Zulfan dikutip dari YouTube Total Politik Kamis. Ex-politikus Partai Nasdem menjelaskan jika Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP, tentu Demokrat tak akan mau bergabung ke koalisi tersebut. Sebab hubungan kedua partai itu panas dingin dikarenakan perseteruan masa lalu antara Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Zulfan mengatakan jika menarik diri dari koalisi perubahan, Demokrat akan merapat mendukung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024. Kan ada Prabowo, mungkin bisa jadi Demokrat gabung lagi dengan Gerindra, terangnya. Diketahui Partai Gerindra sudah resmi membangun koalisi dengan PKB. Kedua partai itu digadang-gadang akan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai Capres dan Muhaimin Iskandar menjadi Cawapres. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya, kotak-katik. Kalau itu bubar ya Anies bubar jalan. Kira-kira begitu ya.
Kadang-kadang analisis itu tentu tidak semua menyenangkan ya. Kita save for the worst ya. Jadi save for the best ya kan. Ready for the worst dan ready for save ya benar. Save for the worst dan save for the best. Jadi kita tidak hanya bersiap untuk hal yang baik, tapi hal yang buruk juga harus disiapkan. Salah satunya adalah ternyata Anies kemudian gagal menjadi calon presiden ya. Banyak yang mendoakan Anies menjadi calon presiden, tapi banyak juga yang ingin menggagalkannya. It is a common thing in politics ya. Ada yang mengatakan kalau Anies memerintah Indonesia ambiar. Ambiarnya di mana ya? Kan sudah terbukti di DKI kan tidak ambiar ya. Justru yang ambiar itu adalah ketika presiden hari ini berkuasa, Indonesia terpecah ya, menjadi cebong dan kampret, atau sekarang kecepret dengan kadrun ya, dan itu tidak baik ya. Oke, dan pemerintahan hari ini membiarkan para buzzer menghina orang-orang yang tidak sependapat ya. Jadi yang dihina itu adalah orang yang mengkritik Presiden Jokowi dan yang mendukung Anies. Kalau dua-duanya tambah dihina ya. Padahal kita ingin mencari pemimpin yang terbaik tentunya. Kalau seandainya Anies lebih baik dari Jokowi ya harusnya sunatullahnya begitu. Karena kalau dia tidak lebih baik dari Jokowi ngapain kita calonkan, kira-kira begitu. Ya, jadi orang yang dicalonkan untuk menggantikan Jokowi, theoretically dia harus lebih baik agar kita lebih baik juga ya. Kalau lebih buruk ya kita akan lebih buruk berarti ya. Oke, sobat era sekalian, kita bacakan ya. Kadang-kadang di depan kita ada pilihan terbatas. Kita lapar. Pilihan makanannya A, B, C dan semuanya kita tidak doyan karena dibuat oleh chef yang kita tidak suka. Tapi masalahnya adalah kita harus makan karena kita kelaparan. Sehingga kita terpaksa harus makan, karena itu carilah yang mungkin paling kita anggap baik ya di antara 3 menu itu kan. Sederhananya itu ke dalam politik kita ke depan ini. Nah, coba kita bacakan ya komentar sobat RH sekalian. Tetapi kalau PKS masuk dalam pemerintahan rasanya enggak ya. Justru mereka tidak diiming-imingi masuk dalam pemerintahan, tetapi diiming-imingi, menurut saya yang paling mungkin ya, diiming-imingi jabatan calon yang lebih baik. Misalnya Prabowo Subianto melamar PKS, maka PKS kemudian menjadi calon wakil presiden, kan begitu. Muhaimin tidak boleh ya, cukup ditarik kerah bajunya. Kemudian AHY ditawarkan menjadi calon presidennya Ganjar Pranowo, selesai ya kan. Lalu bagaimana dengan PDIP? PDIP mungkin gabung dengan Prabowo, mungkin ya dengan Puan. Oke lah, akhirnya memang konstelasi politik jadi tak mudah ya, karena ada hubungan personal yang kadang-kadang bisa lebih berpengaruh, lebih mewarnai sebuah keputusan politik. Misalnya hubungan Megawati dengan SBY, ya, hubungan Megawati dengan Luhut Binsar Panjaitan, hubungan Megawati dengan JK, Megawati dengan Jokowi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi tetap saja yang berpengaruh elit-elit politik yang itu-itu aja sesungguhnya ya, yang kemudian bisa menentukan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Makanya saya katakan harusnya itu threshold 0 agar kemudian tidak ada sandra ya. Kemudian Assalamualaikum, sehat selalu, Daeng Rafli dan selalu dalam lindungannya. Rafli nama saya, REFLY ya, bukan Rafli ya. Kemudian lagi ya, PKS itu cocoknya jadi oposisi selamanya, jadi partai godak-gadik. Mudah-mudahan PKS nggak ada yang pilih nantinya. Apa maksudnya ini ya? Assalamualaikum Bang Refli Harun, pendapat saya kecil kemungkinan PKS mengkhianati konstituennya, karena biasanya konstituen PKS militan dan di Demokrat di pemilu 2019 awalnya enggan dukung Capres 02. Ya oke ya. Dari awal juga udah 99 pasti bubar persen ya, karena masing-masing punya kepentingan nggak mau kalah. Yang ada Nasdem bakalan nyungsep ya. Assalamualaikum Bang RH, jumpa keren cadas. Sebanyak penguasa dan sejajarnya takut karena ada perubahan penguasa tak bisa mengubah yang ada, mengubah sakit hati. Chile, semangat. Udah lama mungkin Susanti Sunarti tidak berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya, makanya kalimatnya, atau mungkin dia menggunakan HP ya. Assalamualaikum Bang RH, jumpa keren cadas. Sebanyak apa ini maksudnya? Penguasa dan sejajarnya takut karena ada perubahan penguasa tak bisa merubah. Jadi ada mengubah sakit hati ya, nggak jelas ya. Oke ya, nggak apa-apa, nanti dibikin lagi ya Sunarti ya. Kemudian Fans Uno ya,
Fans UNO, Prabowo is finished, too old dan too cranky ya. Jadi ini fans UNO ini maksudnya fansnya Sandiaga Uno maksudnya. Kemudian Nasdem plus PKB aja, Anies Khafifah ya. Pertanyaannya apakah mau PKB-nya? Karena kalau sudah dikerah bajunya, sudah ditarik oleh kekuasaan, nggak bisa apa-apa Muhaimin. Sangat disayangkan bila PKS bergabung ke kabinet Jokowi, wong cuma 1 tahun lebih kok mau korbankan yang 5 tahun ke depan. Kalau saya juga nggak yakin ya, yang saya masih bisa lihat itu adalah kemungkinan PKS diiming-imingi jabatan wakil presiden Prabowo, kira-kira begitu. Bang Refli Harun, apakah ada partai yang tidak pragmatis kok yang dicari selalu pokok gampang menang, pokok bisa dapat jabatan, pokok bisa berkuasa dengan cara apapun, tidak mempedulikan idealisme umat? Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Karena orang masuk politik itu awalnya memang pragmatis, bukan ingin mengabdi, tapi pengen mobilitas vertikal ya, pengen menikmati apa yang bisa dinikmati, kira-kira begitu. Relawan harus berjuang dengan cara yang cerdas dan mati-matian untuk mencapai hasil yang maksimal, Bang RH. Anies terbaik jika parpol tak mengusungnya, maka rakyat yang akan mengusungnya. Merdeka. Bagaimana caranya rakyat mengusungnya ya? Kemudian Anies gagal presiden, Pilkada DKI Jakarta menunggunya. Pilkada DKI lagi. Dan jangan lupa Pilkada DKI ya pakai calon independen boleh, tapi 1 juta KTP ya. Tak perlu dirisaukan, analisis tanpa solusi sangatlah tidak etis, salam akal sehat. Loh, analisis tidak perlu pakai solusi, namanya analisis kok harus ada solusi. Jadi analisis itu tidak perlu solusi juga, belum tentu juga. Jadi tidak perlu harus bahwa Anda harus menganalisis dengan solusi, enggak ya. Paling tidak dia memberikan pengetahuan pada kita ya. Sistem demokrasi tidak menjamin rakyat hidup sejahtera, seharusnya negeri ini yang mayoritas muslim menggunakan sistem khilafah agar adil. Oke. RH seperti baru sadar dari amnesia karena sudah ngawur omongannya. Ngawur di mana ya? Kemudian buat PKS saya sarankan jangan terganggu oleh partai rezim ya. PKS siap-siap kehilangan pendukung dan kadernya. Bang Refli, kenapa Menteri Bahlil selalu membahas kepuasan masyarakat tembus 73%? Apa ini mengarah ke 3 periode? Sobat era sekalian ya, kalaupun ingat itu survei, dan survei pun kita tidak tahu. Nanti ada survei lain yang mengatakan tingkat kepuasan tinggal 50% kan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mau menghormati konstitusi, ya Anda tidak usah ngomong 3 periode. Walaupun tingkat kepuasan 100% sekalipun, maka konstitusi sudah mengatakan membatasi 2 periode. Ya sudah ya. Harusnya begitu Presiden Jokowi mencontohkan, seperti SBY tidak bicara mengenai perpanjangan masa jabatan, 3 periode dan lain sebagainya. Nanti setelah 3 periode pengen 4 periode, lama-lama minta presiden seumur hidup ya kan. Jadi berhentilah bicara tentang 3 periode ya. Nanti justru yang terjadi adalah rakyat yang marah ya. Sehingga kita sama-sama tidak konstitusional. Sama-sama kemudian ingin keluar dari koridor konstitusi, dan ini bahaya bagi bangsa dan negara kita. Kita bilang taat hukum, Pancasila, Undang-Undang Dasar, tetapi kita sendiri yang akhirnya memprovokasi agar tidak taat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sobat era sekalian, untuk sementara itu saja ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ke depannya. Apakah analisis ini bisa dipertanggungjawabkan? Apa sesungguhnya ini hanya analisis yang ya sekedar analisis saja, tetapi rasanya Demokrat tidak akan berkhianat, PKS tidak akan berkhianat, walaupun saya yakin ya dalam politik itu no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Jangan lupa sobat era sekalian, interview saya dengan tokoh-tokoh yang terbaru ya, dengan Egy Sujana, dengan terbaru dengan Lim Jo Sun ya, Felix Xiao-nya Malaysia, kemudian juga interview dengan Marsekal pertama Bastari ya tentang politik TNI. Pastinya menarik ya. Silakan disimak perbincangan yang rata-rata 1 jam lebih ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Kita lanjutkan ya pembicaraan kita. Dan kali ini kita bicara rujuk ya.
yaitu rujuk antara Demokrat, bukan Demokrat ya, tetapi PKS dan Gerindra. Nah, jadi orang kemudian berpikir, loh kalau disuruh rujuk PKS Gerindra, berarti Prabowo akhir dong, atau Prabowo pasangan PKS. Dan ini barangkali menggantikan PKB yang kesannya mau mundur dari koalisi dengan Prabowo Subianto karena naga-naganya Caimin tidak dipilih sebagai wakil presiden, kan kira-kira begitu. Karena sekali lagi Prabowo membutuhkan juga orang yang punya kapasitas untuk menang, jadi capacity to win. Tapi ini menarik apa yang disampaikan oleh Nasdem ya soal rujuk PKS Gerindra. Kalau usung Anies Prabowo apa salah? Nah, karena apa salah itu kemudian saya bikin polling ke Sobat Era sekalian. Kalau memang itu terjadi, apakah Anda setuju atau tidak? Ya, ada isu rujuk PKS Gerindra. Apakah Anda setuju kalau realisasinya adalah pasangan Anies Prabowo? Artinya Anies Capres, Prabowo dan Prabowo Cawapres. Sudah 2.100 yang voting. Unfortunately yang setuju cuma 28%, tidak setuju 67%, dan tidak tahu tidak menjawab 5%. Nah, ini kenapa ya? Oke, coba kita bacakan dulu ya sebelum kita baca komentar Sobat Era sekalian. Oke, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan semua kemungkinan terkait koalisi masih terbuka. Ia tidak mempermasalahkan wacana rujuk PKS dan Gerindra di Pilpres 2024. Semua peluang itu terbuka. Kalau Gerindra ada keinginan ketemu PKS, alhamdulillah itu kabar bagus. Kita tidak harus baper, karena setiap partai punya kedaulatan sendiri-sendiri, kata Ali saat dihubungi cnnindonesia.com. Kemudian lagi pula kata dia, peluang rujuk itu masih dalam tahap wacana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Toh yang diramaikan itu baru wacana yang dilontarkan oleh Fadlizon, belum terjadi apa-apa katanya. Di sisi lain ia mengatakan pihaknya juga tidak mempersoalkan jika benar rujuk dengan Gerindra asalkan mengusung Anies. Kalau PKS ke Gerindra usung Anies, Prabowo wakil, apa yang salah? Kalau Nasdem ini kan intinya yang penting Anies jadi presiden, wakilnya dari partai apa, dari siapa, ya monggo, jangan paksakan diri katanya. Ini mau nyindir Demokrat ya mungkin apa? Fadlizon sebelumnya berharap agar PKS dan Gerindra kembali berkoalisi di Pilpres 2024. Pernyataan anggota Komisi 1 DPR itu juga disambut positif Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Namun Syaiqo mengatakan hingga saat ini partainya belum ada komunikasi dengan Gerindra. Ya, sangat mungkin kita kan melihat dinamika politik masih terus berkembang ya, ujar Syaiqo kepada CNN Indonesia dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara koalisi perubahan sendiri terdiri dari 3 partai, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem. Terkait peluang rujuk PKS Gerindra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Demokrat tak ikut campur, namun ia memastikan nama Anies masih masuk dalam kriteria calon presiden yang berpotensi besar diusung koalisi perubahan pada kontestasi politik 2024. Jadi sekali lagi masih berpotensi ya. Jadi Anies Baswedan baru firm dari Nasdem, dari partai lain belum dia dapatkan tiket. Jadi tiket yang dia dapatkan itu baru separuh tiket. Dia butuhkan separuh tiket lagi ya untuk bisa dicalonkan. Oke, saudara sekalian, kita bacakan komentar Sobat RH ya yang mengisi polling. Bukan soal karena latar belakang militer, karena militer Indonesia sedang mendapat reaksi buruk dari sejarah, tapi jika dipandang Prabowo mampu untuk mewakili kelompok tengah itu bisa dimanfaatkan. Walaupun saya pribadi menolak, tapi yang namanya politik ya susah ditebak, tergantung kepentingan masing-masing. Tapi selama ini masih percaya PKS tetap menjaga amanah rakyat garis miring pemilihnya. Sebetulnya lebih tepat pasangannya anak muda seperti AHY, tapi kalau Demokrat sendiri masih ragu-ragu untuk deklarasi ya lebih baik gandeng Pak Prabowo.
Prabowo tak punya prinsip politik, mudah goyang diterpa angin, cepat hanyut dalam arus politik meskipun harus bertekuk lutut di hadapan musuh. Itulah demokrasi, tidak ada kawan abadi, tak ada musuh abadi, hanya kepentingan perut yang abadi. Pak Anies masa depan, Prabowo masa lalu. Semoga PKS istiqomah untuk perubahan untuk Indonesia maju. Entah itu capres atau wapres, kalau salah satunya adalah orang yang menjabat di rezim ini, untuk pribadi kami sangat tidak setuju. Apalagi kalau capres, cawapres sama-sama orang yang masih menjabat di rezim ini. Sudahlah Pak Prabowo, ikhlaskan Pak Anies dengan yang muda-muda memimpin Indonesia. Aku langsung syukur kalau benar terrealisasi. Jadi ada juga orang yang syukur ya kalau benar-benar terrealisasi ya. Kemudian ada telepon ya, kita matiin dulu sobat era sekalian. Ya, nah, kadang-kadang lupa kita kecilkan. Ya, PKS punya rasa malu yang tinggi. Kurang setuju bakal mengurangi pendukung Anies akibat lihat Prabowo yang telah menyakiti para pendukung dulu dengan bergabung ke oligarki ya. Kemudian bahasa Jermannya Hamschiong. Goodbye Sir timbul. Apa PKS nggak kapok dikhianati Gerindra lagi ya? Kemudian menurutku dari dulu Prabowo digadang-gadang dan dicalonkan bukan untuk menang tapi buat ngerusak suara biar pecah dan yang sono menang, strategi perpolitikan. Masa bodoh, abaikan pengkhianat rakyat. Tidak setuju karena Prabowo sudah mengkhianati umat Islam. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak ya. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya pendapat mengenai Prabowo Subianto. Walaupun kubu istana ya menginginkan kalau pasangan Ganjar Prabowo katanya satu putaran selesai ya. Jadi the game is over dalam satu putaran. Nah, tetapi rupanya di kubu Anies Prabowo justru mengalami penolakan. Padahal kalau dipasangkan jangan-jangan satu putaran selesai juga, jangan-jangan ya. Artinya kemenangan akan lebih mudah karena capacity to win Prabowo juga keren punya, kira-kira begitu ya. Sobat era sekalian, coba kita bacakan lagi komentar Sobat era terkait dengan hal ini ya. Tapi memang pertanyaannya adalah apakah Prabowo mau dijadikan wakil presiden ya? Apakah Prabowo mau dijadikan wakil presiden? Kalau kemarin-kemarin dia tidak mau. Survei dia masih besar ya, dia masih yakin. Tapi soalnya adalah makin ke sini Prabowo bisa kehilangan angin. Jadi sobat era sekalian, kalau saya lihat pilihan terhadap Prabowo ya, itu hanyalah pilihan kalau dia di-endorse istana. Ya. Kalau dia tidak di-endorse oleh istana, maka Prabowo tidak akan mendapatkan angin dari gelombang rakyat. Gelombang rakyat itu pastilah ke Anies Baswedan, gelombang rakyat. Tetapi untuk di endorse istana, ya dia harus menyingkirkan Ganjar Pranowo yang dianggap para pollster atau surveyor ini lebih mapan dibandingkan Prabowo Subianto. Entah karena preferensi, entah karena realitas surveinya. Tapi yang jelas, kalau dia main di kubu istana, ya dia harus singkirkan Ganjar Pranowo. Makanya ada wacana Prabowo Ganjar. Tapi kalau dia misalnya mau menjadi the leader of opposition, dia sudah kehilangan roh di situ. Karena Prabowo sendiri orang yang percaya bahwa kemenangan tidak bisa dicapai kalau tidak ada dukungan dari istana. Karena itu ya kita hormati saja keyakinan dia. Yang paling penting adalah pemilunya jujur dan adil ya. Jadi kan dukungan istana itu kan justru harus kita pertanyakan maksudnya apa? Apakah maksudnya kalau didukung istana bisa curang ya, atau apakah bahwa legitimasi pemerintahan Presiden Jokowi masih tinggi dan kalau digabungkan dengan legitimasi Prabowo maka kemudian pasti akan jauh lebih mudah memenangkan pertarungan. Nah, ini juga perlu kita lihat ya, perlu kita garis bawahi. Jangan sampai kemudian muncul sebuah pemikiran kalau di-endorse oleh istana akan jauh lebih mudah menang.
Karena bisa menggunakan state aparatus, bisa menggunakan state financial, bisa menggunakan state facilities. Mudah-mudahan tidak demikian. Sekali lagi, istana bingung dengan skenarionya sendiri hingga hari ini. Terus terang, kalau istana itu kita kerucutkan menjadi dua sosok, Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, maka sesungguhnya Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan barangkali bertemunya di sosok Ganjar Pranowo. Termasuk juga para cukong di belakang layarnya bertemu di sosok Ganjar Pranowo. Infrastrukturnya juga sudah siap, yang dipakai infrastruktur Jokowi termasuk para pengamatnya, para buzzernya dan lain sebagainya. Semua mengarahnya ke Ganjar Pranowo. Hanya saja Sobat Era sekalian, Ganjar masih terganjal faktor Megawati dan PDIP yang belum jelas firm apakah mereka akan mengendorse Ganjar atau tidak. Walaupun survei-survei sudah mulai dalam tanda kutip mengancam PDIP dengan mengatakan kalau mereka tidak mencalonkan Ganjar maka suara mereka akan turun. Kira-kira begitu. Persis sama ketika Jokowi dicalonkan oleh PDIP dengan mengatakan bahwa kalau mencalonkan PDIP Jokowi itu akan mendapatkan suara sampai berapa, 27% atau 30% atau lebih dari 30%. Kira-kira hampir 30% atau lebih dari 30%. Tapi ternyata tidak terjadi. Pada pemilu 2014 PDIP ya hanya mendapatkan kenaikan yang tidak signifikan dari survei sebelumnya. Jadi bahkan tidak sampai 20% kalau tidak salah hanya 19% sekian. Jadi sahabat Era sekalian, inilah politik ya, penuh intrik, penuh kepentingan, penuh perhitungan ya, penuh katakanlah hubungan yang kadang-kadang harmonis tidak harmonis antara pelaku-pelakunya. Dalam konteks ini, apakah Prabowo akan menjadi alternatif dari istana? Kalau tidak Ganjar, apakah nanti Prabowo Puan, apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Kita akan lihat ya, yang jelas kalau Prabowo tidak di-endorse oleh istana, dia tidak akan mampu menghidupkan lagi gelombang rakyat karena gelombang rakyat itu adanya di Anies Rashid Baswedan. Terlepas ya apapun katakanlah kata Prabowo, kata Ganjar, kata istana terhadap Anies Baswedan, tetapi realitasnya gelombang itu justru adanya di Anies Rashid Baswedan. Karena itu sekarang pilihan Prabowo adalah ikut gelombang itu, artinya mau menjadi wakilnya Anies, dan itu pun kalau diterima, atau yang kedua berusaha meminta endorsement dari istana, tapi endorsement yang sifatnya sama dengan Ganjar. Jadi Ganjar maju, Prabowo maju, sama-sama berbekal endorsement istana. Itu pun bisa juga terjadi. Dan nanti kalau salah satu menang, mereka akan solid mendapatkan endorsement pada putaran kedua. Tapi sekali lagi, berarti pilihan Prabowo adalah bagaimana dia berkolaborasi dengan istana untuk memenangkan pertarungan. Kelihatannya 2 kali pilpres itu mengajarkan Prabowo bahwa tidak cukup hanya dengan satu gelombang rakyat. Yang paling hebat adalah gelombang rakyat berkolaborasi dengan istana untuk memenangkan calon. Seperti yang terjadi pada SBY di 2009 ya. Secara gelombang rakyat bagus ya. Tetapi yang paling penting juga adalah istana dirinya sendiri karena incumbent ya. Oke, Sobat Era sekalian, to some extent barangkali Jokowi juga di 2014 gelombang rakyatnya ke Jokowi ya, bukan ke Prabowo Subianto. Tapi we don't know exactly persisnya ya. Karena kalau ditanyakan ke masing-masing pihak yakin bahwa dialah yang menang ya. Oke, Sobat Era sekalian, kita akan lanjutkan dengan perbincangan lainnya, dan jangan lupa ya ikutin percakapan saya dengan Egy Sujana yang banyak mengkritik dan memberikan masukan kepada Anies Baswedan, juga perbincangan saya dengan Anies Baswedan itu sendiri ya. Karena kata Egy Sujana 80% umat Islam bakal pilih Anies, tapi tetap perlu dikritik ya. Ini adalah kritik yang objektif. Dan juga ikutin perbincangan saya dengan Anies Rashid Baswedan secara langsung. Itu saja Sobat Era sekalian, kita akan lihat bagaimana ke depan selanjutnya posisi politik Prabowo Subianto. Pilihannya adalah apakah berdiri sendiri ya, as it is, apa adanya, dengan resiko bahwa tidak ke gelombang rakyat, tidak ke istana, tapi membuat arus ketiga,
atau bergabung dengan gelombang rakyat Anies Baswedan, atau bergabung dengan istana. Baik menjadi orang nomor 1, orang nomor 2, ataukah sharing endorsement ya. Jadi ada 2 calon istana yang sama-sama di endorse misalnya. Itu saja sobat era sekalian. Nanti kita akan bahas tema-tema lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.